Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Susanti, NIM 1948 2011 10 12 7. Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait materi fitokimia. Ada 8 materi yang akan saya presentasikan. Pertama, persiapan sampel. Kedua, maserasi. Ketiga, screening fitokimia. Keempat, ekstraksi cair-cair. Kelima, kromatografi lapis tipis. Keenam, kristalisasi. Ketujuh, rekristalisasi. Dan yang terakhir, identifikasi senyawa. Yang pertama, persiapan sampel. Pada umumnya, pembuatan simplisia melalui tahapan seperti berikut. Pengumpulan simplisia, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengepakan, dan penyimpanan. 1. Pengumpulan. Tumbuhan akan diambil secara manual, diambil semua bagian dari tumbuhan yang ada di atas permukaan tanah. 2. Sortasi basah. Dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari tumbuhan sebelum pencucian dengan cara membuang bagian-bagian yang tidak perlu sebelum pengeringan, sehingga didapatkan herba yang layak untuk digunakan. Cara ini dapat dilakukan secara manual. 3. Pencucian. Dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada tumbuhan. Pencucian dilakukan dengan air bersih, misalnya air dari mata air, air sumur, atau air pump. Pencucian dilakukan sesingkat mungkin agar tidak menghilangkan zat berkhasiat dari tumbuhan tersebut. 4. Perajangan. Perajangan dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Sebelum dirajang, tumbuhan dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari. Perajangan dapat dilakukan dengan pisau, dengan alat mesin perajang khusus, sehingga diperoleh irisan tipis atau potongan dengan ukuran yang dikehendaki. 5. Pengeringan. Dilakukan pengeringan dengan 3 cara, yaitu A. Dikering anginkan, B. Terpapar cahaya matahari langsung, C. Dengan menggunakan oven. Pengeringan ini berlangsung sehingga diperoleh kadar air 10%. 6. Sortasi basah. Dilakukan untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotoran-pengotoran lain yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering. Proses ini dilakukan secara manual. Yang terakhir ada pengepakan dan penyimpanan. Selama penyimpanan, ada kemungkinan terjadi kerusakan pada simplisia. Untuk itu dipilih wadah yang bersifat tidak beracun dan tidak bereaksi dengan isinya, sehingga tidak menyebabkan terjadinya reaksi serta penyimpangan warna, bau, rasa, dan sebagainya pada simplisia. Untuk simplisia yang tidak tahan panas, diperlukan wadah yang melindungi simplisia terhadap cahaya, misalnya aluminium foil, plastik atau botol yang berwarna gelap, kaleng, dan sebagainya. Penyimpanan simplisia kering biasanya dilakukan pada suhu kamar 150 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Tahapan pemeriksaan mutu simplisia atau parameter non-spesifik. Identifikasi simplisia dilakukan dengan memeriksa pemberian dan melakukan pengamatan simplisia baik secara
makroskopik maupun secara mikroskopik. Penetapan kadar air, penetapan kadar sari larut dalam air, penetapan kadar sari larut dalam etanol, penetapan kadar abu, penetapan kadar abu tidak larut dalam asam. Selanjutnya dilakukan screening fitokimia. Yang kedua, maserasi. Penyarian. Penyarian merupakan peristiwa pemindahan massa zat aktif yang semula di dalam sel ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif larut dalam cairan penyari. Tahapan pemilihan pelarut. Pertama, kelarutannya rendah dalam fase air. Kedua, viskositasnya cukup rendah dan mempunyai perbedaan rapatan yang cukup besar dari fase airnya untuk mencegah terbentuknya emulsi. Ketiga, tingkat toksisitas yang rendah dan tidak mudah terbakar. Keempat, mempunyai harga KD yang besar untuk zat-zat terlarut, sedangkan untuk zat-zat promotor yang tidak diingini KD-nya kecil. Mudah mengambil kembali zat terlarut dari pelarut tersebut. Prinsip metode ekstraksi maserasi. Metode maserasi digunakan untuk mengekstrak sampel yang relatif tidak tahan panas. Metode ini dilakukan hanya dengan merendam sampel dalam suatu pelarut dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dilakukan selama 24 jam tanpa menggunakan pemanas. Tahapan pemeriksaan mutu maserasi atau parameter spesifik. Identitas meliputi deskripsi tata nama ekstrak, nama latin tumbuhan, bagian tumbuhan yang digunakan, nama tumbuhan Indonesia, dan dapat mempunyai senyawa identitas. Tujuannya untuk memberikan identitas objektif dari nama dan spesifik dari senyawa identitas. Organoleptik meliputi penggunaan panca indera untuk mendeskripsikan bentuk padat, serbuk, kering, kental, cair, dan lain-lain. Warna kuning, coklat, dan lain-lain. Bau, aromatik, tidak berbau, dan lain-lain. Rasa, pahit, manis, kelat, dan lain-lain. Dengan tujuan untuk pengenalan awal yang sederhana. Senyawa terlarut dalam pelarut tertentu melarutkan pelarut ekstrak dengan pelarut atau alkohol atau air untuk ditetapkan jumlah solut yang identik dengan jumlah senyawa kandungan secara gravimetrik. Dalam hal tertentu dapat diukur senyawa terlarut dalam pelarut lain, misalnya heksana, diklormetan, metanol. Tujuannya untuk memberikan gambaran awal jumlah senyawa kandungan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari maserasi. Untuk kelebihan ini diantaranya adalah tidak memerlukan peralatan yang rumit, relatif murah, dapat menghindari penguapan komponen senyawa karena tidak menggunakan panas. Sedangkan untuk kelemahannya adalah memerlukan waktu. Yang ketiga ada ekstraksi cair-cair. Pengertian ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair merupakan suatu teknik di mana suatu larutan atau biasanya dalam air dibuat bersentuhan dengan suatu pelarut kedua. Prinsip dari ekstraksi cair-cair. Prinsip dari ekstraksi cair-cair adalah berdasarkan hukum Nernst, di mana distribusi solut dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur semakin stabil kompleks kelat atau harga KD semakin besar, maka semakin besar pula efisiensi ekstraksi. Yang keempat, screening fitokimia. Screening fitokimia dapat dilakukan baik secara kualitatif, semi kuantitatif maupun kuantitatif sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Metode screening fitokimia
secara kualitatif dapat dilakukan melalui reaksi warna dengan menggunakan suatu reaksi tertentu. Hal penting yang mempengaruhi dalam proses screening fitokimia adalah pemilihan pelarut dan metode ekstraksi. Pelarut yang tidak sesuai memungkinkan senyawa aktif yang diinginkan tidak dapat tertarik secara baik dan sempurna. Yang kelima ada kromatografi lapis tipis atau KLT. Kromatografi lapis tipis merupakan suatu analis sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan penegasan terhadap senyawa kimia yang terkandung pada tumbuhan di samping screening fitokimia. Adapun pengertian kromatografi merupakan salah satu metode pemisahan kimia yang didasarkan pada adanya perbedaan partisi zat pada fase diam atau stationary fase serta fase gerak atau mobil fase. Kromatografi lapis tipis terdapat 3 tahapan dalam proses pemisahannya. Tahap pertama adalah adsorpsi, yaitu saat sampel ditotolkan pada fase diam atau plat. Analit akan melekat dan terabsorpsi pada plat. Tahap kedua adalah desorpsi. Tahap ini terjadi saat eluen mengalir melewati fase diam atau plat. Analit yang melekat pada fase diam akan melepas dan akan mengikuti laju eluen. Tahap terakhir yang terjadi adalah tahap elusi. Hal ini terjadi saat analit akan bergerak naik bersama-sama dengan eluen akibat dari adanya gaya kapilaritas. Untuk tahapan dalam perhitungan RF dalam kromatografi lapis tipis, nilai RF digunakan sebagai nilai perbandingan relatif antar sampel. Nilai RF juga menyatakan derajat retensi suatu komponen dalam fase diam, sehingga nilai RF sering juga disebut faktor retensi. Nilai RF dapat dihitung dengan rumus berikut. RF sama dengan jarak yang ditempuh substansi dibagi jarak yang ditempuh oleh pelarut. Semakin besar nilai RF dari sampel, maka semakin besar pula jarak bergeraknya senyawa tersebut pada plat kromatografi lapis tipis. Saat membandingkan 2 sampel yang berbeda di bawah kondisi kromatografi yang sama, nilai RF akan besar bila senyawa tersebut kurang polar dan berinteraksi dengan absorben polar dari plat kromatografi lapis tipis. Yang keenam ada kristalisasi. Pengertian kristalisasi. Kristalisasi merupakan salah satu proses pemurnian dan pengambilan hasil dalam bentuk padat. Tahapan melakukan kristalisasi. Di sini ada 4 tahap pada proses kristalisasi yang meliputi 1. Pembentukan kondisi lewat jenuh atau lewat dingin. 2. Nukleosi atau pembentukan kristal inti kristal. 3. Pertumbuhan kristal. 4. Rekristalisasi atau pengaturan kembali struktur kristalin sampai mencapai energi terendah. Yang ketujuh ada rekristalisasi. Pengertian rekristalisasi adalah teknik pemurnian suatu zat padat dari pemotornya dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Prinsip dasar dari proses rekristalisasi adalah perbedaan kelarutan antara zat yang akan dimurnikan dengan zat pengotornya. Tahapan melakukan rekristalisasi. Dalam rekristalisasi ada 7 langkah yang dilakukan, yaitu memilih pelarut, melarutkan zat terlarut, menghilangkan warna larutan, memindahkan zat padat, mengkristalkan larutan, mengumpulkan dan mencuci kristal, biasanya menggunakan filtrasi, dan yang terakhir adalah mengeringkan produknya atau hasil. Adapun poin yang terakhir adalah identifikasi senyawa. Tahapan identifikasi senyawa. Identifikasi golongan senyawa dapat dilakukan dengan uji warna, penentuan kelarutan, bilangan RF,
dan ciri spektrum UV. Identifikasi yang paling penting secara luas adalah pengukuran spektrum serapan dengan menggunakan spektrometer. Prinsip identifikasi senyawa. Identifikasi senyawa fitokimia merupakan suatu metode yang penting untuk memberikan gambaran mengenai suatu golongan senyawa yang terkandung dalam tanaman yang akan diteliti. Baik, di sini ada beberapa daftar pusaka yang saya ambil dari beberapa jurnal ilmiah. Di sini ada 10 daftar pustaka. Baiklah, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.